salah satu ya yang bisa terjadi. Nah, misalnya persediaan yang dicatat terlalu kecil. Persediaan yang dicatat terlalu kecil akan menyebabkan harga pokok penjualannya itu meningkat. Nah, kemudian akan menyebabkan profitnya itu berkurang. Nah, apabila persediaan dicatat terlalu besar akan menyebabkan harga pokok penjualannya itu menurun dan profitnya akan naik. Begitu. Ya, oke. Terus lanjut ya. Oke, ini sudah banyak pertanyaan ya yang masuk di WA ya, di WA group ya. Tadi Henrico Santana sudah ya. Oke. Gini aja supaya tidak tidak dispute ya. Ada sebagian yang di WA group, ada sebagian yang di chat. Jadi saya putuskan gini aja, mulai minggu depan gitu ya. Mulai minggu depan baru kita menggunakan WA group untuk pertanyaan gitu ya. Jadi yang untuk hari ini kita tetap masih pakai chat ya. Karena kalau enggak nanti kelompoknya juga pusing ngelihatnya nih ya. Jadi ada yang di chat, ada yang di WA group gitu ya. Tolong kita mulainya itu minggu depan ya. Jadi yang hari ini kita fokus menggunakan yang chat ya, Zoom chat ya. Oke, berikutnya silakan dijawab pertanyaannya. Kelompok 2. Permisi Bu. Kenapa? Saya akan menjawab pertanyaan. Boleh lengkap nggak Bu? Jawab boleh silakan. Asal dibaca lagi pertanyaannya gitu ya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Agatha yang mewakili kelompok 9. Dia bertanya apakah seorang auditor harus datang langsung ke pabrik atau gudang secara langsung atau cukup dari dokumen persediaan yang diberikan oleh perusahaan. Di sini menurut saya auditor bisa juga datang ke gudang untuk melakukan pengecekan fisik secara langsung. Kalau ada misalnya kejanggalan atau sebagainya Bu, untuk lebih memastikan apakah benar yang disajikan oleh laporan persediaan sesuai dengan barang fisik yang ada di gudang Bu. Ya, oke. Saya tambahkan ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah seorang auditor itu harus datang langsung ke pabrik atau gudang secara langsung, ya jawabannya yes, harus. Ya. Jadi karena apa? Karena perhitungan fisik atau stok opnam itu merupakan prosedur audit ya. Nah, jadi prosedur audit itu harus kita jalankan gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya sampai kita tidak bisa melakukan stok fisik atau stok opnam ya, itu harus ada reasonnya ya, harus ada reasonnya yang masuk akal gitu loh. Nah, kenapa gitu ya kita harus tetap melakukan kunjungan fisik atau perhitungan fisik di gudang? Karena begini,
di samping kita untuk memastikan jumlahnya gitu ya, kita juga kan harus melihat eksistensinya kan, keadaan gudangnya, kemudian keadaan gudangnya, kemudian apakah layak atau tidak, bagaimana susunan barangnya. Jadi kita harus mempotret gitu ya, gambaran dari keadaan atau kondisi di gudang gitu loh. Nah, karena kenapa? Karena kalau auditor tidak datang, dia tidak melihat langsung di di tempat, maka dia tidak akan tahu. Saya kasih contoh misalnya begini. Misalnya kondisi barang di gudang itu sudah berantakan, katakan gitu ya. Kemudian kardusnya, packagingnya sudah rusak, katakan. Nah, itu bagi auditor itu merupakan temuan kan atau finding gitu loh. Ya, jadi untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti gitu loh. Jadi nanti kita akan memberikan saran atau manajemen letter gitu ya kepada perusahaan gitu ya. Temuan-temuan terkait dengan kelemahan dari sistem pengendalian internal gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya iya, kita harus melihat ya, karena tidak hanya berhubungan dengan berapa jumlahnya saja, karena kalau cuma jumlah perhitungan, sebenarnya kita bisa melakukan alternatif prosedur yang lain gitu loh. Kita bisa minta data ke klien gitu kan, posisi stok gitu ya, misalnya per 31 Desember itu kuantitinya berapa gitu kan, kemudian kita trace forward gitu kan, kita trace forward berapa barang yang masuk, berapa barang yang keluar sampai dengan tanggal kita melakukan stock opnam. Nah, jadi artinya apa? Jadi kalau hanya sekedar untuk mengetahui jumlah, kita bisa melakukan alternatif prosedur yang lain gitu loh. Nah, tetapi pemeriksaan fisik bukan semata-mata untuk melakukan perhitungan gitu ya, tetapi apa? Kita mau memastikan gitu kan, bagaimana kondisi gitu kan, kondisi dari persediaan yang ada di gudang tersebut gitu loh. Ya, itu sangat penting ya untuk memberikan keyakinan kepada auditor gitu loh. Oke, ya, lanjut. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Enrico Sanlana. Apakah antisipasi yang dilakukan oleh seorang auditor ketika mereka kesulitan dalam hal mengamati persediaan? Nah, menurut saya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu memeriksa laporan dari klien mengenai persediaan yang dimilikinya dengan kesesuaiannya. Meminta laporan persediaan klien. Kemudian auditor harus melakukan pemeriksaan fisik terhadap persediaan dengan mengambil beberapa jumlah sampel. Nah, yang kedua adalah mengecek harga persediaan yang dibeli dari vendor, kemudian disesuaikan dengan ketetapan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir memastikan bahwa saldo persediaan yang tercatat sesuai dengan saldo yang ada di neraca. Oke, saya tambahkan ya. Jadi antisipasi apa yang bisa dilakukan oleh auditor ya kalau mengalami kesulitan di dalam mengamati item persediaan ya. Jadi biasanya gini, sebelum dimulai suatu prosedur pemeriksaan fisik ya atau stok opnam, biasanya auditor akan membuat planning ya atau perencanaan gitu ya. Yang pertama dia akan mencari informasi dulu berapa banyak tempat atau lokasi penyimpanan barang ya oleh perusahaan. Katakan misalnya gudangnya ada di, kalau semuanya di Jakarta itu di mana aja, ada berapa tempat gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya ada di luar kota itu di mana. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya untuk diatur gitu kan, bagaimana staffingnya ke sana, berapa orang yang akan ditugaskan ke sana untuk melakukan stok opnam, kemudian
apakah